Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga teman-teman di sini semua sehat-sehat ya. By the way, salam kenal, aku Fania dan kali ini aku nggak sendirian nih karena ada teman aku. Halo Fania, halo semuanya. Kenalin aku Salwa yang hari ini juga akan nemenin kalian di Basement hari Sabtu ini. Nah, bener tuh. Teman-teman di sini kira-kira udah pada tahu nggak nih basement itu apa? Kayaknya selama 2 hari berjalan kemarin Basement udah pada tahu juga kali ya, Van. Tapi kayaknya ada teman-teman juga nih yang belum tahu, jadi aku boleh jelasin ya. Jadi Basement itu merupakan salah satu program kerja dari divisi HMPSM dengan kegiatan, program kerja dari divisi akademik HMPSM dengan kegiatan belajar bersama. Bener banget, wah. Nah, buat hari ini tuh ada basement pajak 1 dengan pengajar Rio dan Alvin dan juga pajak 2 dengan pengajarnya Valencia dan Michelle. Terima kasih untuk Rio, Alvin, Valencia, dan Michelle yang udah bersedia nih buat ngajar teman-teman di basement hari ini. Tapi sebelum kita mulai, mungkin aku bisa baca peraturannya dulu ya. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon saat acara berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan berada di ruangan yang kondusif dan menjaga sikap pada saat acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dilarang merokok di bawah kendali alkohol ataupun mengonsumsi obat-obatan terlarang selama acara berlangsung. Yang keempat, jika ada pertanyaan, peserta dipersilahkan untuk raise hand atau menuliskannya di kolom chat dengan sopan. Yang terakhir, peserta wajib mengisi form evaluasi yang akan disebar di akhir acara. Thank you banget, Salwa, udah bacain peraturan buat teman-teman di sini. Lalu teman-teman nanti juga ada pembagian breakout room, yaitu breakout room 1 untuk pajak 1 dan breakout room 2 buat pajak 2. Teman-teman mohon diperhatikan juga untuk breakout room-nya ya. Nah, sebelum kita masuk ke breakout room, kita bisa mulai foto dulu kali ya, Van. Benar banget, boleh yuk teman-teman kita on cam dulu. Sebelum kita masuk ke breakout room, kita mulai belajar. Mulai aja kali ya, Wak. Oke, ada 2 slide. Aku mulai dari slide pertama dulu ya. 3, 2, 1. Slide yang kedua, 3, 2, 1. Oke, buat para pengajar dan peserta boleh langsung sekarang join sesuai breakout room-nya ya. Sampai berjumpa di breakout room, teman-teman. Oke, halo semuanya. Selamat datang di dalam breakout room 1 dengan mata kuliah perpajakan 1. Nah, di sini kita bakal belajar bareng-bareng nih sama Rio dan Alvin dari Manajemen Angkatan 2020. Halo Alvin dan Rio, gimana nih kabarnya? Oh, baik. Halo, Fania. Baik. Makasih buat Alvin dan Rio yang udah bersedia buat ngajarin teman-teman di sini. Oke, sebelum aku mulai, aku mau ngingetin lagi nih buat peraturan yang tadi udah dibacain di main room buat diperhatikan ya teman-teman. Nah, selain itu, teman-teman yang belum dapat modul untuk hari ini jangan khawatir karena panitia bakal ngirimin lagi di chat. Jadi teman-teman boleh dicek ya buat modulnya supaya teman-teman bisa lebih ngerti untuk buat materinya juga. Dan nanti pas sesi Q&A, boleh langsung aja teman-teman raise hand atau kirim pertanyaannya di kolom chat ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja untuk Alvin dan Rio, waktu dan layar dipersilakan. Oke, makasih Fania. Halo teman-teman semua, perkenalin aku Alvin dan aku bakal ngajar pajak 1 bersama Rio. Oke, kita langsung mulai aja. Saya izin share screen bentar ya. Oke, mau cek apa udah ada layarnya? Udah terlihat? Aman-aman. Oke. Jadi kita langsung mulai aja dari yang pertama. Di sini ada dasar-dasar perpajakan.
di sini tuh overview-nya yang paling utama tuh sebenarnya kita itu belajar mengenai ya seperti awal-awal kita baru belajar pajak banget sih. Jadi kayak berdasarkan UU-nya itu pajak itu apa. Jadi kayak kalau di sini kan ada poin-poinnya itu jadi aliran kas dari rakyat ke negara, terus bersifat memaksa, dipungut oleh pemerintah dan tidak ada timbal balik atau kontraprestasi. Terus ada kriteria UU menurut Adam Smith, di sini ada equality and equity, certainty, convenience of payment, dan economics of collection. Nah, di sini tuh, tunggu sebentar ya. Untuk di sini juga kan ada beberapa teori-teori dasar seperti pemungutan pajak. Di sini kan ada yang tentang asuransi, jadi pajak itu dianggap sebagai premi warga negara, lalu ada teori kepentingan, di mana orang yang bayar pajak itu adalah orang-orang yang berkepentingan. Terus ada teori daya pikul, di mana pajak itu disesuaikan dengan kemampuannya, jadi semakin besar pendapatan kalian, maka semakin besar juga pajak yang akan kalian tanggung. Selanjutnya ada daya beli, di mana ini itu merupakan pajak yang dimana disesuaikan dengan kemampuan kalian membeli suatu barang, atau biasanya kita menyebutnya PPN. Dan satu lagi ada teori bakti, yaitu sebagai sumbangsih kita kepada negara. Nah, fungsi pajak di sini tuh ada 6. Yang pertama itu ada budgetir, yang kedua ada reguleran, yang ketiga ada redistribusi, yang keempat ada demokrasi, kelima ada tidak ada timbal balik atau kontroversi secara langsung, dan keenam diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah. Ya, untuk teori-teorinya mungkin kalian bisa baca aja, cuman untuk detailnya seperti untuk modul seperti ini. Selanjutnya untuk sistem pemungutan pajak ini ada self-assessment system, di mana kalian hitung sendiri, kemudian kalian lapor sendiri dan bayar sendiri. Kemudian ada juga official assessment, di mana kalian di sini tuh dihitungin oleh fiskus. Dan ya, tapi yang bayar tentu aja kalian dong. Ya kali kalau yang bayar fiskus juga, kalian kayak enak kan nantinya. Yang satu lagi adalah withholding. Di withholding ini pihak ketiga yang menghitung, motong, dan ngelaporin. Biasanya tuh kalau misalkan kerja di kantor gitu, kalian punya gaji nih, gaji kalian itu bakal dipotong dan dihitung PPh-nya, PPh 21 biasanya oleh kantor langsung. Jadi kalian tuh tinggal nerima tuh langsung uangnya yang sudah terpotong oleh pajak tersebut. Selanjutnya ada di bab 2 ini kita langsung bahas reformasi administrasi perpajakan. Di sini sih intinya lebih ke kayak definisinya nggak terlalu ini banget, jadi kayak ya perubahan-perubahan sistem dari pajak sendiri, terus kayak ada kenapa perlu ya, terus ada timelinenya, sejarah perkembangan dan lain-lainnya. Mungkin untuk detailnya bisa langsung dijelaskan oleh Rio. Oh iya, iya. Oke. Jadi ini kalau yang reformasi itu intinya di bab 2 lebih banyak kehafalan sih. Kalian cukup tahu tentang apa, sebenarnya ya semua penting, cuman biasanya yang bakal ditanyain tuh yang tentang KPP gitu ya. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Oke. Nah, yang kayak begini nih, salah, di-scroll lagi, Vin. Nah, yang ini nih, yang KPP. Jadi intinya kalian harus tahu kayak di perpajakan itu ada kantor kantor operasionalnya itu ada apa aja gitu, kayak KPP 1 gitu, 2 ada juga yang KPP khusus. Ini ada nih yang ada apa yang termasuk KPP khusus ada apa aja. Ada yang buat penanaman modal asing, badan orang dan orang asing, minyak dan gas bumi, dan masuk bursa. Terus apalagi, oh ya, nah ini nih. Ini yang harus kalian pahamin konsepnya dengan baik ya. Ini yang ada e-registration, e-fin, e-filing, e-form, e-billing, e-factor, dan e-objection. Jadi ini palingan sekilas apa itu II ini, semua huruf-huruf ini adalah sistem elektronik ya. Jadi kayak dia versi mobile bankingnya perpajakan lah gitu kalau mau bayar pajak gitulah. Jadi ini nih, kalau misalnya mau daftar jadi WP itu ada fasilitasnya namanya e-registration. Terus ada event, ini nomor identitasnya gitu, kayak di KTP. Ya, ini kan kalau di KTP kan apa sih namanya NIK ya. Kalau di perpajakan yang NPWP tuh, nah ini nomor identitasnya gitu. Terus e-filing sama e-form. Oke.
Dua e-filing sama e-form ini sama-sama buat penyampaian SPT. Cuman kalau e-filing dia isinya ngisi SPT-nya kayak secara online gitu. Jadi kayak ngisi di website gitu lah intinya. Sedangkan kalau e-form tuh lebih kayak jadi di-scan, jadi ada kertasnya terus di-scan baru di-upload secara online juga gitu. Jadi intinya kalau e-filing kayak kita UTS Digiform lah gitu. Sedangkan kalau e-form ya kita UTS manual terus nanti upload DigiDrive gitu. Intinya kayak begitu. Terus e-billing, bentar, jangan dulu di-scroll. Oke. Nah, ini billing buat pembayaran, Innova untuk cari tahu nomor seri faktur pajak, jadi buat nyari tahu faktur pajaknya. Terus e-objection itu buat nyampein surat keberatan. Surat keberatan itu apa nanti nanti ya dijelasin nanti di bab selanjutnya. Nah, terus ini juga nih kalian harus memahami tentang yang namanya automatic exchange of information. Itu intinya dia apa ya, kayak pertukaran informasi antar negara gitu. Jadi misalnya kalau kalian buka rekening di negara lain itu bakal ketahuan gitu. Jadi kalau misalnya ya kalian mau menghindari pajak dengan cara membuka rekening di negara lain kayak bakal ketahuan gitulah intinya. Ini ada benefit-benefitnya bisa dibaca lah ya. Ada ya mendeteksi tax evasion dan lain-lain sebagainya. Oke, bisa di next ya. Oh ya, sama ada undang-undang HPP juga deh. Undang-undang HPP tuh intinya kalau yang aku tangkap ya itu lebih kayak ke bakal mempengaruhi kayak gimana hitung-hitungannya nanti gitu. Jadi kalau setelah ada terbitnya undang HPP itu ya intinya perhitungannya bakal berbeda nanti bakal dijelasin nanti ya. Oke, boleh lanjut lagi sama Alvin. Oke, selanjutnya di sini di bab 3 itu membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Nah, di sini yang paling utama tuh kan paling pertama tentu aja kewajiban perpajakan tuh di sini ada daftar diri untuk memperoleh NPWP karena pada dasarnya kan kita wajib pajak tuh sudah dari lahir tuh udah jadi wajib pajak. Nah, cuman kan untuk memperoleh NPWP itu kan kita harus punya penghasilan terlebih dahulu. Terus kalau misalnya kita punya usaha, kita harus daftarin usaha kita buat dikukuhin sebagai PKP, biar bisa dihitung pajaknya, terus ada hitung, potong pungut, setor, dan lapor pajak. Itu kalau sistemnya self ya. Terus ada melaksanakan pembukuan, kalau penghasilannya sudah lebih dari 4,8 M, dan menghasilkan ada kewajiban terkait pemeriksaan. Nah, di sini juga ada jenis WP yang harus daftarin diri yang memenuhi syarat subjektif dan objektif itu. Pertama ada subjektif. Dalam subjektif ini ada dari yang dalam negeri dan dari luar negeri. Untuk objektif ada yang dari OP orang pribadi yang memiliki penghasilan nantinya akan dipotong PTKP. Terus ada badan yang udah mulai operasi. Nah, penghapusan NPWP ini cuma bisa dilakukan kalau diajuin langsung oleh WP atau ahli waris, kalau misalnya udah memenuhi syarat subjektif atau objektif yang udah ada di sini. Terus WP badan itu dilikuidasi karena penggabungan atau penghentian usahanya, atau usahanya dihentikan di Indonesia, atau dianggap perlu sama DJP buat dihapus kalau nggak memenuhi syarat. Nah, DJP ini melakukan pemeriksaan harus dengan keputusan penghapusan NPWP, jangka waktunya itu kalau untuk orang pribadi itu 6 bulan, tapi kalau untuk badan itu 12 bulan dari tanggal permohonan diterima secara lengkap. Nah, kewajiban mendaftarkan usaha tadi sudah aku jelasin, harus lebih dari 4,8 M buat dikukuhin sebagai PKP, dan nanti juga harus buat pembukuan. Terus ada pencabutan pembukuan PKP ini kalau misalnya SSP-nya itu bekas negara ini ada kayak semacam langkah-langkah step-stepnya, dan nanti harus tunggu 6 bulan. Terus ada penyetoran dan pembayaran pajak. Di sini kita harus setor SSP ke kas negara lewat yang tadi udah dijelasin sama Rio, yaitu e-billing. Terus ada SPT atau surat pemberitahuan. Di sini tuh itu surat untuk melaporin perhitungan atau pembayaran pajak. Di sini ada dua jenis, ada SPT massa yang untuk PPH dan PPN itu sifatnya kayak bulanan, dan tahunan itu yang ya per tahun. Terus bentuk SPT-nya itu ada dua, ada yang dokumen elektronik atau e-SPT dan formulir kertas atau hard copy-nya yang fisik gitu. Nah, masa dan tahun pajak itu, masa pajak itu 1 bulan kalender. Kalau
itu diatur sama peraturan Menteri Keuangan maksimal 3 bulan kalender. Terus kalau tahun pajak itu 1 tahun kalender atau 1 tahun takwin. Jadi atau tahun atau buku berbeda. Jadi beda sama tahun kalender. Terus pembetulan SPT itu dapat dibetulkan dengan syarat DJP itu belum menyampaikan SPP atau surat pemberitahuan pemeriksaan dan juga pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan. Kalau misalnya pembetulan SPT itu rugi atau lebih bayar, pembetulan itu disampaikan 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Ya, kurang lebih begitu sih. Untuk pelaporannya juga langsung aja ke KPP, bisa lewat pos atau cara lainnya bisa pakai ekspedisi. Kalian kalau kan kayak Cepat atau apa atau Pos Indonesia atau ya udah banyak CNT dan lain-lain gitu kan. Atau bisa saluran tertentu juga lewat website DJP buat isi e-filing, e-form, laman dan lain-lain. Nah, untuk detailnya ada di sini batas waktu pembayaran dan penyampaiannya. Untuk masa PPH itu untuk PPH 25, 15, 21 atau 26 sampai 23, 26 itu di tanggal 20 bulan berikutnya masa pajak. Jadi misalnya kalian nih udah kerja, terus ada pajak penghasilannya tetap di bulan Januari. Nah, pajaknya itu baru bisa dilaporin maksimal sampai 20 Februari. Nah, selanjutnya kalau batas akhir pembayarannya itu di tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalian tuh bayar di tanggal 15, lapor maksimal 20 di bulan selanjutnya. Kalau Januari ya Februari gitu. Nah, untuk masa ya ada di tanggal 28 di akhir bulan. Jadi misalnya Januari ya misalnya 28 Februari, misalnya kalian di November ya berarti di 31 Desember, seperti itu. Terus kalau bayarnya ya akhir bulan berikutnya sebelum SPT masa dilaporkan. Jadi sebelum tanggal 28 Februari ini misalnya pasien Januari ya kalian harus sudah bayar di sebelum 28 Februari. Terus selanjutnya ada SPT tahunan orang pribadi. Di sini tuh maksimal batas lapor itu 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Jadi kalau tahun pajak itu tahun takwin, berarti kan 31 Maret itu di tahun berikutnya. Jadi misalnya kalian udah ada SPT tahunan, kalian dapat penghasilan di tahun 2020, maksimal kalian lapor itu di 31 Maret 2021. Jadi plus 1 ya. Nah, udah gitu SPT tahunan OP-nya itu dilapor. Jadi dibayarnya itu harus sebelum 31 Maret. Terus yang terakhir ada kalau untuk badan itu 4 bulan. Jadi misalnya penghasilan dari 2020 maksimal itu 2021 di bulan April. Tanggal 30 April, akhir bulan April. Pembayarannya harus sebelum 30 April. Nah, untuk dendanya sendiri di sini 500.000 buat SPT masa PPN, 100.000 buat SPT masa lainnya selain PPN, 100.000 buat SPT tahunan orang pribadi, dan 1 juta buat SPT tahunan PPH badan. Nah, ini sanksinya itu administrasi, karena ini cuma sekali, jadi kalau misalnya kalian telatnya anggap 1 bulan, 2 bulan gitu, terusan, tapi ya kalau dendanya itu cuma 1 kali aja dibayarin. Nah, yang bikin lama itu, yang bikin gede itu sanksinya itu kalau sanksi administrasi. Nah, di sini tuh kan kalau kebijakan lama kita pakai pasal 8 ayat 2 UKUP, sanksi adminnya tuh 2% dikali jumlah bulannya kali kurang bayar. Kalau di yang baru tuh Ciptaker ada aturan sendiri, nanti ada perhitungannya, nanti kita bahas di depan. Terus SPT diterbitkan apabila ya di sini ada peraturannya, soal ketetapannya SKP kurang bayar, BT itu kurang bayar tambahan, LB itu bayar lebih, atau lebih bayar, atau SKPN itu nihil alias nol. Pembukuannya terjadi ya kalau gini maksimal 6 bulan. Selanjutnya lanjut ke bab 4. Di sini ada pemeriksaan penagihan dan PPSP. Kewajiban pembukuan itu wajib bagi WPOP memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Misalnya pekerjaan bebas di sini itu contohnya kalian jadi akuntan, jadi artis, jadi YouTuber, itu termasuk ke pekerjaan bebas. Nah, itu juga, selain itu ada juga badan yang harus bahasa dari Indonesia. Nah, kecuali pembukuan itu nggak harus dilakuin kalau kalian tuh penghasilannya masih kurang dari 4,8 M, kalian cukupkan catatan aja. Nah, begitu ya, melakukan kegiatan usaha atau memenuhi ketentuan tertentu. Ya, untuk detailnya kalian bisa baca nanti di sini ada dari PPT ya, teori semua sih kurang lebih kebanyakan. Jadi pemeriksaan dan segala macam, jenis tempat, alurnya kayak gini, maksimal berapa hari. Lanjut ke bab 5 sama Rio, silakan. Oke, jadi di bab 5 tuh intinya ada tentang keberatan banding PK, gugatan, dan pengadilan pajak.
Nah, intinya apa itu semua ini? Ini intinya jadi tiap tahun itu kayak dari DJP bakal nerbitin surat keterangan ya, kayak surat keterangan entah kurang bayar, lebih bayar, apa bayar gitu, kayak pokoknya yang gitu-gitulah. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak menerima gitu ya, oke, kayak pajak terutang tahun 2021 itu 15 juta. Tapi DJP bilang, oh lu masih kurang bayar nih, masih ada misalnya pajak yang terutang 20 juta gitu. Jadi yang masih kurang bayar ada 5 juta gitu ya. Nah, itu kita sebagai WP bisa ini ya, bisa ngajuin keberatan gitu kalau misalnya nggak terima dan dia ya begitu. Jadi ini ada syarat-syaratnya. Jadi kapan harus mengajukan keberatan, terus ya hasil permohonan keberatannya maksimal kapan gitu kan. Nah, yang menjadi concern di sini adalah hitung-hitungannya. Kalau misalnya diterima, oke, gampang ya, udah tinggal nol gitu lah. Kalau misalnya diterima ya udah nol gitu, nggak ada yang harus dibayar-bayar lagi. Kalau misalnya diterima sebagian, ditolak atau ditambah, nah itu bakal ini ya, bakal ada perhitungan-perhitungannya. Jadi kurang bayarnya ditambah sanksi administrasi denda gitu. Tapi di Undang-Undang HPP mungkin bisa di-scroll ke bawah. Oke, kagak ada yang Undang-Undang HPP ya. Oh, Undang-Undang HPP kan cuma pas banding. Oke, maaf, fokus. Nah, sekarang kalau misalnya yang keberatan misalnya nggak bisa diterima, misalnya udah keberatan nih, terus misalnya ditolak ataupun cuma diterima sebagian gitu kan. Nah, kita bisa ngajuin lagi gitu yang namanya banding. Syarat-syaratnya juga bisa direview aja gitu masing-masing, kayak kapan harus ngajuin banding. Biasanya yang penting tanggalnya ya, kayak si surat ketetapannya harus diajuin kapan gitu. Dari DJP harus ngasih kapan ke kita maksimal kapan, terus kita maksimal ngajuin banding kapan gitu ya. Nah, itu ada di PPT yang lebih lengkap gitu. Ini kayak cuma nge-review aja. Oke, di next ke bawah. Nah, ini buat yang banding. Oke, kalau misalnya keberatan terus hasilnya tetap tidak sesuai ekspektasi, kita boleh ngajuin yang namanya banding. Nah, tapi kalau misalnya bandingnya ditolak atau diterima sebagian, itu sanksinya jadi 100% kecuali kalau pakai undang-undang HPP. Nah, kalau tips and triknya gimana kalau kapan harus pakai undang HPP, kapan harus pakai apa sanksi yang lama, itu lihat di ini ya, lihat di tanggalnya gitu. Undang-undang HPP itu mulai diberlakukan kapan gitu. Nah, jadi ya begitu gitu. Jadi kalau misalnya pakai undang HPP, sanksi administrasinya ini ya di apa jadi bukan 100% lagi ya, jadi 60% gitu. Begitu intinya. Cuma bentar, undang-undang HPP kapan ya berlaku, kapan ya, bentar. Kayaknya nggak ditulis deh. Undang-undang HPP berlaku semenjak 29 Oktober 2021, berlaku mulai 1 Januari 2022. Oke, berarti kalau dia tahun 2022, berarti pakai Undang-Undang HPP ya. Nah, oke, jangan mungkin bisa di take notes ya teman-teman, soalnya ini tidak ada di modul kayaknya. Jadi kalau misalnya dia tahun 2022 pakai Undang-Undang HPP, sanksinya jadi 60%. Oke, oke. Nah, tapi kalau misalnya udah apa ya, misalnya udah ngajuin banding terus masih ditolak, berarti kita ke step yang lebih tinggi gitu, ke pengadilan pajak, yaitu ngajuin gugatan gitu. Nah, itu ya ada syarat-syaratnya juga, diajukan secara tertulis, diajukan oleh of course penggugat, sama ya ini bisa ahli waris juga, pengurus dan kuasa hukum. Terus kalau misalnya gugatan masih nggak bisa diterima, ya di inilah di apa namanya yang namanya peninjauan kembali, itu ke Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Agak mager sih kalau ke Mahkamah Agung ya, tapi ya udahlah, yang namanya orang mau nyari untung, ya udahlah kalau misalnya cuman karena kurang bayar sampai ke Mahkamah Agung gitu paling. Oke, selanjutnya bab 6 yang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Oke, ini ada pengertiannya, bisa dibaca lah ya. Terus ini ada persen-persennya ya teman-teman, jadi bisa langsung dilihat sebuah ini
Kalau misalnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor berapa, pajak kendaraan bermotor berapa, biaya balik nama kendaraan bermotor berapa, pajak air permukaan berapa, biasanya ya itu udah tertera jelas intinya di soal gitu. Oke, cuman palingan yang jadi concern kalau misalnya kalian bingung bedanya yang poin 2 sama 3. Apakah itu jadi kalau pajak kendaraan bermotor itu dia pajak yang pokoknya yang terjadi seiring berjalannya waktu gitu ketika kita udah memiliki motor tersebut. Sedangkan kalau bea balik nama kendaraan bermotor itu cuman ada pas terjadi penyerahan gitu. Intinya kayak begitu gitu. Terus ini pajak air permukaan ada, pajak rokok ada, ini udah semua sih ada ya. Ini Pemkot, Pemkap, ini ada pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, ya, pajak penerangan jalan, pajak mineral, bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah. Itu udah ada semua di modulnya ya, si persen-persennya. Jadi ya, hope itu bisa helps. Terus ini ada apa lagi nih? Ada pajak sarang burung walet. Nah, begitulah intinya. Nah, ini PBB pedesaan dan perkotaan nanti bakal dijelaskan di bab selanjutnya. Nah, ini juga ada retribusi daerah, itu dibagi jadi 3, ada jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Kayak boleh bea materai dilanjutin sama Alvin lagi ya. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada bea materai ya. Bea materai ya kalian tahu lah, materai kan yang sekarang dulu tuh yang 6 ribuan tuh kan biasa beli atau bahkan 3 ribuan. Nah, cuman bedanya di sini paling concernnya tuh kalau dulu kan kita pakainya 6 ribu sama 3 ribu. 6 ribu itu buat yang nominal lebih dari 1 juta, kalau yang 3 ribu itu yang nominal dari isi dokumennya itu dari 250 ribu sampai 1 juta. Tapi sekarang karena ada perubahan baru, nomor 10 tahun 2020 itu bea materai kita itu disamaratain jadi 10.000. Nominalnya itu harus lebih dari 5 juta. Nah, itu dikenainnya 1 kali per dokumen. Nah, daluarsanya itu 5 tahun sejak terutang, terus pematerian kemudian itu dapat dilakuin selama belum melewati batas waktu dari daluarsanya itu sendiri. Oke, bea materai segitu aja sih. Dari situ kita langsung ke BPATB. BPATB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Intinya sih dia itu objeknya itu hak atas tanah dan bangunan. Jadi kayak misalnya kalau kalian tuh baru beli tanah atau rumah atau bahkan ya kayak dihibahin atau diserahkan gitu, pokoknya pemindahan kekuasaan gitu, ya ada muncul si BPHTB ini, si tarif ini tuh. Nah, di sini tuh haknya itu ada hak milik, guna usaha, bangunan, hak pakai, milik atas satuan khusus, pengelolaan. Terus objek pajaknya ya kalian bisa lihat sendiri di sini ada perwakilan negara, ada orang pribadi, badan, OP-nya pun macam-macam kan. Terus ada subjek pajaknya dan wajib pajaknya. Kalau untuk subjeknya itu ada orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Jadi udah seperti yang dijelaskan tadi. Terus dasar pengenaannya itu kita sebut sebagai NPOP atau NJOP. Itu sama aja sih. NPOP dan perolehan objek pajak. Jadi tips itu kalian harus gunain harga tertinggi buat pengenaan pajaknya dari NPOP atau harga beli. Jadi misalnya gitu kalian punya sebidang tanah gitu. Kalian waktu itu beli harganya 200 juta gitu. Tapi dinilai nih gitu, ada value-nya. Value-nya itu cuma anggap 250 juta. Nah, kalian harus pakai tarifnya yang value-nya, perhitungannya. Jadi harus langsung yang paling tinggi lah kalau BPATB itu. Nah, terus ada NPO PTKP. Nah, di sini tuh NPO PTKP itu jadi kayak yang nggak kena pajak gitu. Kalian di sini dibagi 2. Ada perolehan biasa, paling rendah itu 60 juta. Tapi karena kita biasanya ngikutin Perda Bandung, kalau di soal ya sama aja sih sebenarnya tarif-tarif. Jadi kalau tarif-tarif lainnya biasanya kan tergantung dari kota mana ya, biasanya kan kalau di soal kota Bandung. Nah, udah gitu untuk waris akti atau hibah wasiatnya itu maksimal 300 juta. Nah, untuk waris atau hibah wasiat di sini ini yang rada ribet. Jadi kalau waris atau hibah wasiat itu yang diterima OP itu harus masih dalam hubungan keluarga, harus keluarga. Cuman bisanya tuh, udah gitu cuma bisa yang satu garis keturunan gitu, kayak misalnya kayak ayah ke anak atau anak ke ayah itu masih boleh. Tapi kalau misalnya udah beda kayak kakek ke cucu
itu udah nggak bisa, itu udah 2 step kan. Apalagi kalau kayak misalnya paman ke ya kita gitu, misalnya sebagai anak, itu nggak bisa, itu kan diagonal bentuknya. Nah, suami istri bisa termasuk ke wasiat di sini. Nah, untuk tarifnya sendiri 5% buat BPATB, paling tinggi 5%, dan Bandung kebetulan pakainya yang maksimal ya, mantap 310 bos. Udah gitu, dipungutnya itu di daerah atau tempat tanah di bangunan berada, terus terutangnya itu pemberian hak pengelolaan. Nah, di sini tuh kayak, kan yang terutang tuh ada 5% ini, tapi kalau yang dibayarin itu, kalau misalnya dalam bentuk penyerahan, jadi kalian dapat gitu ya bisa dibilang giveaway kali ya. Itu kan ada dua di sini, ada 0% dan ada 50%. Kalau 0% ini kalian pakainya tuh kalau misalnya menerimanya itu si departemen, Pemda, Pemprov, lembaga pemerintahan, perusahaan umum, pembangunan atau Perum gitu, kayak dinas kepariwisataan, dinas ketenagakerjaan gitu, ya pokoknya pakainya 0%. Nah, 50% ini kalian pakainya kalau kayak dalam hal penerima pihak lain selain di atas, kayak buat BUMN, BUMD, atau swasta, atau bahkan wasiat dari atau warisan juga masukkan 50%. Kayak gitu. Nah, ini nanti untuk contoh perhitungannya kita ada di bawah, kurang lebih segini kalau dari PPT. Lanjut di PBB itu ya bedanya sama BPATB itu, PBB itu kan kalau BPATB itu kalian beli, terus kalian beli atau dapat gitu ya, kalian harus bayar pajak. Nah, kalau PBB itu kalian udah punya nih, nah tiap tahun kalian harus bayar, beda lagi, beda pajak bos. Nah, ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sini, subjeknya itu OP atau badan, dasar pengenannya masih sama NJOP, dan kondisinya harus dari tanggal 1 Januari gitu. Jadi misalnya kalian belinya di tanggal misalnya 30 Mei gitu ya. Nah, tapi kan itu kalian di tahun tersebut kan belum bisa dicap karena dilihat kondisinya itu dari 1 Januari. Jadi kalian baru bisa dikenain PBB itu di tahun berikutnya. Pas 1 Januari pas udah dicek lagi. Nah, NJOP TKP-nya tuh di sini kalau buat PBB, kalau buat PDRT itu paling 10 juta. Kalau Perda Kota Bandung pakainya 25 juta. Tarifnya itu paling tinggi 0,3%, tapi kalau pada Kota Bandung pakainya tuh 0,1%, kalau NJOP-nya itu kurang atau sama dengan 1 miliar, kalau lebih itu 0,2%, ya kecil lah kalau dibandingin sama asetnya gitu kan. Ya terutang tuh kasarnya rumusnya kayak gini, terus contoh soalnya ya kayak gini. Oke, kira-kira kalau dari kita tuh paling reviewnya kayak gitu, langsung kita lanjut ke contoh soalnya. Ntar aku stop share dulu ya. Sebentar, aku siapin dulu. Oke. Oke, kita lanjut ke soal hitungan di sini. Kita mulai dari yang sanksi administrasi dan pidana ya, yang tadi bab 3 ya kalau nggak salah. Nah, di sini tuh ada soal Tuanta menyampaikan SPT tahunan OPEC tahun pajak 2020, tanggal 18 Juni 2021. Jumlah kurang bayarnya itu 4.500.000 dan dilunasin pada tanggal 15 Juni 2021. Nah, kita harus nentuin sanksi administrasi bunga yang dikenakan ke Tuanta itu berapa, sama jumlah sanksi administrasinya itu berapa. Nah, di sini tuh kita kalau mau hitung sanksi administrasi bunga, pertama kita harus lihat kan di sini, di soal ini tuh nggak ada nyebut bunga, suku bunga acuan. Maka kita langsung aja pakai tarif yang 2%. Yang tadi ada di, sebentar ya, 2% itu yang, nah ini, kita pakai yang kebijakan lama, karena belum ada suku bunga acuannya. Nah, pakainya tuh 2% kali jumlah bulan, kali kurang bayarnya. Oke, kita balik ke soal. Di sini tuh ada, dia tuh telat bayarnya itu kan kalau SPT tahunan OP itu seperti yang tadi udah ada di sini di tabel, OP tahunan itu maksimal 31 Maret untuk lapor. Nah, untuk bayarnya juga sebelum 31 Maret. Berarti kan patokannya 31 Maret. Kita hitung berarti kan untuk sampai ke dia bayar itu dilunasin tanggal 15 Juni. Berarti kan Maret itu ke April, ke Mei, ke Juni. Nah, Juninya ini biarpun belum masuk ke 31 Juni, belum bulat 3 bulan, tapi harus dihitungnya tetap 3 bulan, karena udah melewati dari yang
sebelum yang Mei. Jadi biarpun belum sampai 31 Juni itu tetap dihitungnya 3 bulan. Nah, jadinya kita langsung aja 2% kali tarif tarifnya 2% tambah 3 dikali 3 bulan dikali 4.500.000 sih kurang bayarnya. Dapatlah 270.000. Terus lanjut ke jumlah sanksi administrasinya itu kita kok ini kenapa ada 100.000? Ini angka apa ini? Goib gitu atau gimana? Oh enggak. Nah, di sini kan dia telat lapor juga nih guys. Dia kan telat lapor, dia baru lapor tuh kan tanggal 18 Juni dia menyampaikan ya kan. Nah, sedangkan di sini kan maksimal lapor kan 31 Maret. Biarpun udah lewat 3 bulan, kenanya cuma sekali, aman kok. Nah, di sini dia kenanya itu sebesar 100.000 untuk SPT tahunan PPH OP atau orang pribadi. Jadilah total 370.000. Oke. Lanjut ke nomor 2, di sini PT TOR, ini untuk badan ya, itu laporin SPT tahunan 2019 tanggal 25 April. 3 hari sebelumnya nyetor pajak terutang 72.500. Oke, bagus. Dia bayarnya sebenarnya ya tepat waktu sih. Nah, yang jadi masalah adalah di tanggal 28 Mei, nah ternyata dia salah itu, dia harus betulin SPT-nya. Nah, jadi kurang bayar 10 juta. Nah, 10 juta inilah yang jadi masalah. Terus kita udah distorin sih, cuman kan ya namanya telat gitu kan. Nah, asumsi suku bunga acuannya 4,5%, kita tentuin di sini. Oke, kalau di sini kan kita udah nemuin suku bunga acuannya ada 4,5%. Makanya itu kita langsung pakai sih tarif baru. Tarif barunya itu kita pakai yang ini, yang UU Cipta Kerja. Berlakunya tuh mulai 2 November 2020. Ini juga mungkin kalian bisa take notes ya. Cipta Kerja ini baru bisa dipakainya dari akhir tahun 2020, lebih tepatnya 2 November. Jadi kalau misal kalian nemu yang kayak fix gitu ya, misalnya 2021 gitu, 2021 ditambah lagi nggak ada suku bunga misalnya ada suku bunga acuan ini kayak ini kan ada suku bunga acuan 4,5%. Oh udah itu masih cut, langsung aja pakai yang UU Cipta Kerja, tarifnya yang ini. Nah, caranya yang pertama kalian ada tarif suku bunga acuannya 4,5%. Kita tambah dulu, sesuaiin rumus, tambah 5%, udah gitu bagi 12 bulan. Dapatlah angka ini, angka goib ini udah nggak goib lagi ya, jadi 0,79. Lanjutlah ke sanksi administrasi bunga. Di sini cara hitungnya ya kurang lebih sama kayak inilah, 2%, cuma bedanya kan kita hitung dulu tarif bunganya kalau di Ciptaker, langsung aja 0,709 dikali 1. Mei-nya mungkin belum 31 Mei, tapi kan udah lewat juga. Nah, itu tetap dihitung 1 bulan. Nah, dikali kurang bayar berapa? 10 juta. Dapatlah 79.000. Nah, jumlah sanksi administrasinya 79.000. Loh, ini kenapa nggak ada sanksi yang kayak ini 100.000? Kenapa nggak ada gitu? Karena di sini kita lihat dia lapor 25 April, sedangkan tanggal maksimal lapor itu kan 30 April, berarti aman dulu untuk lapor. Ya cuma masalahnya di kurang bayar aja. Oke, mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu. Boleh teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung raise hand aja atau nulis di chat boleh. Atau kalau misalnya udah paham, boleh kasih reaction-nya. Oke, mantap. Lanjut. Oke, untuk untuk yang bagian keberatan banding boleh sama Rio ya. Silakan Rio. Oke, sebentar aku matiin reaction dulu ya. Oke. Ya Allah, gimana cara share-kin? Oke. Ini udah terlihat lah ya. Udah. Oke. Ya, bentar. Ini kalau kayak gini jadi full screen nggak sih? Oke, full screen kan. Oke. Jadi selanjutnya ada perhitungan buat keberatan banding peninjauan kembali. Sebenarnya cuma keberatan sama banding sih yang ada perhitungannya. Cuman ya udahlah, kan dia satu bab juga. Oke. Jadi buat yang keberatan dulu ya. Ini buat yang keberatan. Jadi ada surat ketetapan kurang bayar itu terbit tanggal 1 Januari 2021 sebesar 30.600.000. Terus wajib pajak setuju sebesar 15
juta dan telah disetorkan oleh wajib pajak pada tanggal 10 Januari 2021 sebagai salah satu syarat permohonan keberatan. Dan SK keberatan terbit pada tanggal 15 Juni 2021. Terus berapakah pajak yang masih harus dibayar oleh WP atau dikembalikan negara apabila SK keberatan ini ya, ada yang A diterima sebesar 18 juta, terus ditolak, terus ada yang menambah jumlah utang pajak menjadi 40 juta. Nah, pertama kita lihat dulu tanggal-tanggalnya ya teman-teman. Jadi ini kan kayak ada syarat-syaratnya nih yang di bagian keberatan tuh intinya ya maksimal diajukan kapan. Itu dia diajukan kan 24 bulan. Bukan keberatannya yang diajukan 24 bulan. Oke, salah. Jadi hasil permohonan keberatannya itu jadi gini, ada dua kan. Hasil permohonan keberatan, aku tulis aja deh di sini. Hasil permohonan, jadi kita yang memohon itu maks 12 bulan. Maks 12 bulan. Oke. Lalu buat surat keberatan, surat keterangan kurang bayar atau lebih bayar itu maks 24 bulan. Kalau di PPT ya. Nah, ini kalau dilihat dari soal ini kira-kira memenuhi persyaratannya enggak? Memenuhi kan? Dia kan permohonan si surat permohonannya kan terbit 1 Januari. Terus kita ngajuin 10 10 Januari. Jadi masih oke kan, masih belum 12 bulan, masih ya 1 bulan aja belum gitu. Terus SK keberatannya terbit 15 Juni. Tadi kan SK keberatan, surat keterangan keberatan ya. Salah, ini bukan SK keberatan, maks 24 bulan. Itu masih dalam jangka waktu yang aman. Kalau misalnya dia kalau misalnya dia udah lewat gitu, udah lebih dari 24 bulan, maka kelebihannya itu maaf. Nah, kalau misalnya dia udah lebih dari 24 bulan, jadi si pokoknya dia bakal ada kelebihan pembayaran lah gitu, ada lebih bayar gitu. Jadi misalnya dia si wajib pajak kan setuju 15 juta kan, tapi kan ini ada 30 juta 600 itu lebih bayar dong, kan dia 30 juta 600 kurang 15 berarti 15 juta 600. Jadi dia lebih bayar ditambah bunga gitu, ditambah bunga sesuai tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan gitu. Tapi kalau di sini ini semua dia belum lewat tanggal sih, tapi palingan intinya tuh kalau ngerjain soal yang ini yang harus kalian perhatikan lebih dulu tanggalnya gitu. Dia udah melebihi si ininya apa belum gitu. Kalau misalnya si SK keberatannya udah melebihi dari 24 bulan, maka ya dia bakal lebih bayar terus ditambah pengembalian gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kan di sini semua enggak kan. Jadi ya udah semua ini kayak ya udah jadi ada sanksi semua intinya. Oke, yang pertama diterima sebagian 18 juta. Berarti dia bilang lu masih kurang bayar 18 juta tapi udah dibayarkan sebesar 15 jutaan. Tadi kan dia pokoknya intinya orang kalau mau ngajuin keberatan harus bayar dulu lah besaran pajak yang dia akuin. Nah, dia yang ngakuinnya cuma 15 juta, berarti pokoknya itu cuma 3 juta dapat dari ini ada rumusnya juga. Oke, terus sanksinya itu 50% dikali ininya pokoknya. Kenapa cuman 50%? Kenapa bukan 30%? Oh iya, yang keberatan UHPP-nya ini ya, UHPP 30% ya. Oke, sorry, aku lupa tadi kayaknya jelasin. Nah, cuman 50%. Ayo. Karena masih 2021 ya guys. Kalau misalnya udah 1 Januari 2022 dan setelahnya, dia jadi 30% aja. Biar apa ya, biar nggak kemahalan gitu. Kasihan orang bayar mahal-mahal. Oke, next. Ditolak. Kalau ditolak berarti ya udah sesuai SK PKB-nya gitu. Berarti 30 juta 600
Tapi kan tadi kita udah bayar ini yang 15 juta. Berarti pokoknya sisa segini nih, sisa 15.600.000 dikali 50%. Terus total yang dibayar ya segini. Terus buat kalau misalnya dia menambah jumlah utang pajak, berarti ini 40 juta kurang 15 juta. Jadi sisa segini dikali sanksinya 50%. Gitu deh. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyain? Aman lah ya, masih isi lah ya. Semoga masih isi. Kalau udah nggak isi, ya udah. Berarti RIP. Oke, selanjutnya ada yang buat banding ya. Ini yang nomor 4, buat banding. Nah, kalau yang keberatan tadi kan hasil kita permohonannya harus diterbitin berapa bulan tuh? Max 12 bulan. Kalau yang banding hasil permohonannya 3 bulan, max 3 bulan. Oke, bentar. Bentar ini Excel-nya. Oh my God. Oke, max 3 bulan. Terus apa namanya? Kalau si ininya si DJP harus menerbitkan si surat keterangannya tuh maksimal 1 bulan. SK bandingnya. Kok 3 sih? 1 bulan. Oke. SK bandingnya max 1 bulan ya, guys. SK banding kok keberatan lagi sih. Oke. Nah, kita lihat di soal ini ya. Sesuai tips and triknya, lihatlah di tanggal. Jadi ini nih, apabila SK keberatan ditolak, karena Rio-nya lagi ada masalah jaringan, kita langsung ke BPHTB dulu aja ya berarti ya. Oke, saya scan lagi sebentar ya. Oke, layarnya udah kelihatan atau belum? Udah. Oke, kita lanjut ke BPHTB dulu. Nah, di sini kita mulai aja langsung dari soal pertama. Oh, Rio-nya udah balik. Maaf guys, Vin, gimana Vin tadi? Udah sampai mana ya tadi? Terus aku keputus ya? Tadi itu yang ini yang apa sih? Nah, ini SK banding. Oh, udah SK banding. Gitu. Oh, jadi gimana? Mau jelasin aja atau gimana nih? Yang banding tinggal 1 nomor lagi ya? Iya, tinggal 1 nomor. Ya udah nggak apa-apa. Boleh deh beresin dulu aja yang nomor 4-nya. Oh, oke. Maaf ya, tadi keputus ya. Ya ampun, sorry, wifi-nya emang gitu, suka agak nggak tahu diri. Ya, oke. Nah, berarti tadi kan, sesuai tips and trick. Sesuai tips and trick, itu kita ngelihat si tanggalnya dulu ya, teman-teman. Lihat di tanggalnya dulu, dia itu udah telat atau belum. Kalau misalnya si si DJP-nya berbuat kesalahan, orang pajaknya buat kesalahan, yang kurang bayarnya tadi tuh jadi lebih bayar gitu. Nah, ini kan si hasil permohonan dia kan maks 3 bulan ya. Maksnya 3 bulan. Nah, di soal ini sebenarnya dia nggak ngasih tahu ya. Cuman kalau soalnya nggak ngasih tahu ya udahlah kita pakai asumsi kalau misalnya ya dia langsung menolak gitu ya. Kalau misalnya ya orang kan kalau mau ngajuin banding otomatis ya udahlah dia pasti harus memenuhi syaratnya dulu harus memenuhi syaratnya dulu. Jadi intinya kayak ya udah kalau misalnya dia udah bisa ngajuin banding berarti otomatis dia udah nggak ya di jangka waktu sebelum 3 bulan itu intinya kalau nggak dikasih tahu gitu intinya. Oke, SK banding maksimal terbit 1 bulan setelah permohonan. Jadi permohonannya kapan? Permohonannya kan sejak ini kan, sejak dari 1 Januari ini kan. Oke. Nah, jadi ya udah kita lihat selisihnya guys. Iya. Kita lihat di selisihnya itu. Kita lihat di selisihnya. Jadi ada berapa bulan gitu ya. Ini dari si banding terbitnya kan 18 September. Nah, sedangkan kita hitung dari Januari. Nah, ini kita hitung setiap dia lewat tanggal 1 gitu. Jadi kalau dia hitung setiap lewat tanggal 1 gitu. Jadi misalnya dari kayak misalnya dari 10 Januari sampai 1 Februari itu kehitungnya sebulan kan. Nah, ini sampai kehitung sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Nah, di bulan ini, di yang selanjutnya, ini juga udah tetap terhitung 1 bulan gitu. Karena kan dia
Pokoknya setiap lewat udah tanggal 1 dia bakal kehitung 1 bulan gitu. Gitu intinya kalau udah lewat tanggal 1 bakal tetap kehitung 1 bulan no matter what happen gitu. Oke. Berarti ini kan ada 9 bulan. Jadi pokoknya ini 15 juta. 15 juta dapat dari mana? Dapat dari yang ini yang tadi udah dia bayar. Terus diterima sebagiannya 10 juta gitu. Tapi kan ini udah telat, maksimalnya 1 bulan. Berarti dia ini ini buat nomor A ini dia bukan sanksi ya, tapi bunga pengembalian gitu. Ya begitulah, bunga pengembalian gitu atau pengembalian gitu. Jadi si DJP-nya ngebalikin uangnya si WP-nya gitu karena udah lewat 1 bulan, ini segini 15 juta tadi dikurang yang diterima sebagiannya kan apa namanya pokoknya kan ini kan 15 juta kan yang dia masih harus bayar gitu. Terus sanksinya dapat dari ini nih, dapat dari bunga dikali bulan ya kan tarif bunganya 1,6% per bulan dikali 9 karena tadi ada kehitung 9 bulan terus totalnya segini. Oke. Nah, kalau misalnya ditolak berarti kayak gimana ya? Kayak logikanya kalau misalnya ditolak berarti berarti ada yang salah dari WP-nya gitu kan. Kayak ada yang salah gitu dari WP-nya. Maybe dia tidak memenuhi permohonan atau apalah gitu. Nah, itu jadi sanksi ya. Jadi sanksi berarti ini dikali ini 100% dikali pokoknya. Kenapa ini? Karena ya dia yang kayak tadi gitu 30.600 dikurangin sama 15.000 terus dikali 100% totalnya segini. Sama juga sama yang ini totalnya kan dia menambah utang pajak jadi 35.000 berarti dikurang 15.000 yang udah dia bayar tadi di awal kali 100% terus ditambah udah jadi kayak gini. Ini 100% karena dia masih tahun 2021 ya. Kalau misalnya udah tahun 2022 berarti pakai undang-undang HPP sebesar 60%. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau bingung bilang ya. Kalau ada yang membingungkan. Aman. Oke, mungkin boleh ya dilanjut. Masih ada PDRD ya. Oke, gimana guys yang ini yang keberatan banding aman nggak? Apakah ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau ditanyain langsung teman-teman boleh langsung nanya aja ya. Atau kalau Soalnya udah ini biasa. Ya. oke. Soalnya ini biasa keluar di esai sih. Esai itu biasanya bobotnya gede ya guys. Bobotnya kalau nggak tahu ya kalau sekarang. Pokoknya pajak tuh biasanya pilihan ganda 30 nomor. Itu bobotnya 60%. Terus isian atau esai 40%. Tapi cuma 2 nomor. Jadi masing-masing nomornya bobotnya 20 gitu. Kalau kalian udah jawab 2 esai udah dapat 40. Daripada capek-capek ngerjain PG, mending bisa ngerjain esai. Nah, biasanya kalau di esai ada, oke di spill aja lah ya, ada satu teori sama satu ini gitu, satu hitungan. Hitungannya biasanya yang keberatan banding, atau enggak yang sanksi atau pidana. Kalau PDRD, BPHTB, PBB itu biasanya masuk semua di pilihan ganda. Benar nggak, Vin? Iya nggak sih? Iya kan? Ya, kalau dari pengalaman kita sih gitu ya. Iya, betul. Iya, kalau esai itu biasanya yang ini ya, sanksi administrasi sama keberatan banding. Jadi usahain kalian bisa nguasain yang ini dulu gitu. Aku lupa esai itu 2 atau 3 nomor ya. Pokoknya 2-3 nomor. Cuman yang masing-masing poinnya tetap gede gitu. Jadi uh, berusaha di esai dulu gitu tips and triknya gitu agar bisa lulus mata kuliah pajak perpajakan 1 gitu. Sebenarnya gampang sih, cuman ya begitulah banyak hafalannya, banyak yang harus dihafal buat hitung-hitungannya juga sebenarnya mostly rumus-rumusnya kayak dia harus dihafal gitu. Oke, aman ini. Aman lah ya. Oke, semoga aman. Oke, siap. Yang banding aman kan? Seriusan ini aman. Oke lah. Kalau begitu kita next ke soal selanjutnya di PDRD. Ini udah keganti kan? Udah keganti kan ini? Udah ya.
Oke. Kok aku stop share sih? Oke, maaf. Kesalahan teknis. Oke, ini ya. Oke. Nah, ini ada soal. Oke, Pak Bimo barusan mempunyai satu motor yang baru dibeli dari dealer ofisial dengan harga 20.000. Berapa pajak kendaraan bermotor yang terutang gitu. Nah, ini kan dia kepemilikan keberapa sih? Kepemilikan pertama kan, karena kan barusan dari official. Beda kalau misalnya dia beli di di udah dari kayak udah dari distributor lain gitu yang udah ya pokoknya udah bukan kepemilikan pertama lagi atau kayak dia beli dari temennya lah, beli dari orang lain gitu. Berarti kalau kepemilikan pertama itu berdasarkan Pergub Jabar itu si bunganya si persenan pajak terutangnya itu 1,75%. Langsung aja dikali ini 20 juta. Oke, dapat deh segini 350.000. Sekarang dealer Honda menyerahkan gitu. Nah, itu dengan harga yang sama, tapi ini ditanya lain yang biaya baliknya gitu, bukan pajak kendaraan bermotor. Nah, itu caranya ditahunya, ya lihat juga itu penyerahan ke berapa gitu. Ini kan penyerahan pertama juga kan, berarti kalau berdasarkan Pergub Jabar itu 10% dikali 20 juta. Ini segini. Lama banget sih. Oke, aman lah ya. Ini isi sih buat PDRD. Oke, nah ini sekarang buat yang pajak restoran. Kenapa aku milih yang pajak restoran? Karena biasanya keluar juga gitu. Pajak restoran paling sering ditemuin juga gitu. Nah, buat yang, bentar layarnya nge-freeze. Oke, buat pajak restoran itu berapa ya? 10% lah ya. Teman-teman pasti udah pernah pergi ke restoran manapun itu pajaknya 10%. Kalau misalnya sekarang tuh pemerintah barusan ngeluarin ya kayak PPN jadi 11% ya yang di demo itu ya. Yang nggak tahu ya kelanjutannya kayak gimana, tapi kalau misalnya kalian ngulang lagi mungkin tahun depan jadi 11% gitu. Tapi ya amit-amit lah ya jangan ngulang ya. Oke, berarti berapa PPN-nya? Ini diketahui total pembayaran restoran fried chicken 305.000 belum termasuk service charge 5%. Oke, berarti ini baru harga makanannya. Berarti dikali service charge 5%, dikali juga sama PPN-nya gitu, 10%. By the way, ini yang rumus-rumus kayak begini udah, salah. Oke, dia nyari tahu suruh PPN-nya dulu ya, baru subtotal distrup. Oke, berarti A-nya PPN-nya berapa? Itu 305%. Ini harga subtotalnya dulu ya. 305.000, maaf, 305%. Nah, service charge itu 5%, berarti ini kali ini. Oke, terus PPN-nya berarti salah. Ini tambah ini, jadi dia pokok tambah si service charge baru dikali PPN gitu. 10%. Kok jadi merah sih? Ya udahlah. Oke, nah ini segini PPN-nya. Oke, terus berapa subtotal distruk ya udah tambahin aja semua ini. Ini tambah ini, tambah ini. Udah deh. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini aman sih, cuman palingan kalau mau tips and track, palingan kalian bikin mind map aja gitu buat yang BPDRD kayak persennya berapa gitu buat masing-masing case karena kan banyak kan dan tiap ini beda-beda gitu. Jadi ya biar lebih isi dilihat buat belajar juga. Maybe kalian bisa bikin mind map or rangkuman gitulah atau tabel buat ngelihat ininya persen-persenannya. Itu sampai ini ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau bahas contoh soal yang lain yang ada di modul? Di modul tuh apa aja sih yang si ininya? Ya, atau mau bahas yang dari modul. Kalau misalnya mau request bahas yang dari modul, boleh juga sih. Oke, palingan nanti lah ya. Boleh jelasin, Vin, yang ini dulu, BPHTB sama PBB. Thank you. Oke, thank you, Rio. Bentar, aku share screen-nya. Kita lanjut ke BPHTB. Oke, ini masih naik.
Oke, BPHTB. Jadi di sini yang pertama tuh kan ada, ya seperti yang aku udah jelasin tadi, BPHTB itu kan kayak kita baru beli atau bahkan baru dihibahin atau diserahin oleh pihak-pihak tertentu. Nah, BPHTB itu bentuknya kan binakan atau bangunan. Nah, kita mulai dari sini. Yang pertama itu pada tanggal 1 Agustus 2020 beli tanah dan NPWP 180 berapa BPHTB yang harus dibayar. Oke, gini caranya. Jadi di sini kan kita ada NPWP 80 juta, ya kan? Nah, udah gitu kita pakai NPWP TKP-nya 60 juta. Ini kenapa pakai 60 juta? Kenapa nggak 300 juta? Ya, karena kan dia beli, ya guys. Jadi pertama kan dia beli di sini. Bentar ya. Aku scroll dulu. Oke. Ya, jadi kan yang pertama tuh dia beli. Karena dia beli dan dia tuh nggak ada hasil hibah gitu loh. Jadi langsung aja pakai tarifnya 60%. 60 juta maksudnya. Untuk NPO PTKP-nya. Nah, ya di sini ya. Ini perolehan biasa kan. Untuk selanjutnya ya kita kurangin, dikurang-kurang, kurang-kuring, jadi 20 juta. Nah, ini kita langsung pakai BPHTB yang harus dibayarnya 5% kali 20 juta dikali 1 juta. Oke, untuk sekarang ini lanjut nomor 9. Nah, di sini soalnya tuh si Perumnas. Perumnas itu dapat hak perolehan atas tanah 10 hektar. Wih, gitu itu NPWP-nya 1 M. BPHTB-nya harus berapa duit. Nah, di sini kan kita lihat NPWP-nya itu 1 M. Nah, NPWP TKP-nya ya 60 juta, karena perolehan biasa, ini bukan waris ya guys. Nah, itu NPWP TKP-nya kan kita kurangin jadi 940 juta. Nah, di sini kita ada tarif tambahan nih. Yang pertama kan kita tunggu BPHTB terutangnya aja dulu, 5% kali 940 juta yang normal ya, dapatnya 47 juta. Nah, ini kenapa ada tiba-tiba BPHTB-nya ada yang terutang, yang harus dibayar ini? Nah, ini karena ini tuh bentuknya penyerahan, jadi istilahnya bisa dibilang ya dikasih lah gitu penyerahan tuh. Nah, ini kan beda sama nomor 8 tuh beli. Kalau beli itu kan konsepnya kita ya beli dari orang, ya udah akhir-akhirnya BPHTB-nya nggak ada potongan-potongan segala dari pemerintah. Nah, kalau dikasih, kita lihat dulu orangnya siapa, ya kalau misalnya dari kayak contohnya Perumnas di sini kan pakai tarif tadi di PPT itu di modul tuh 0%. Bisa kita lihat di sini sebentar ya. Nah, ini itu kan bentuknya tuh bisa departemen, Pemda, Pemprov, lembaga pemerintahan, perusahaan umum, pembangunan perumahan nasional atau Perum. Nah, ini kan udah jelas di sini tarif 0% itu dipakainya sama mereka nih, kayak dinas-dinas kayak gitu, kementerian lah apalah. Nah, jadilah 0,47 0% dikali 47%, hasilnya 0 atau nihil. Sebenarnya kalau ditanya gitu kayak ini sebenarnya BPHTB-nya itu ada nggak sih? Jawabannya ada. Udah. Nah, masalahnya tuh nominalnya tuh ya 0 gitu. Ada nggak ya? Ada. Karena cuman ya 0 aja gitu dibuatnya. Nah, oke, kita lanjut dulu nomor 10 ya. Nah, di sini ada seorang cucu nih, dapat hibah wasiat dari kakeknya lagi baik hati, lagi pengen kasih gitu ya. Mungkin dia kepikiran kayak, wah kayaknya cucu gue ini harus bahagia dulu nih gitu. Mumpung masih ada umur nih gue gitu kan. Kayak di sini kan kita dikasih tahu kalau tanahnya 250 meter persegi, nilai pasarnya itu 800 juta. Nah, itu ada SPPT PBB ya, tahun pendaftaran. Nah, NJOP-nya dikasih tahu 790 juta. Nah, berapa besar BPHTB yang terutang? Nah, di sini kan kita lihat ada dua nilai nih, ada 800 juta, ada 790 juta. Nah, pokoknya kalian jangan pusing lah. Pokoknya kalau misalnya udah ada ini dua angka, ambil paling asli, ini mau wajib debat valid. Udah ada di sananya, soalnya harus yang paling tinggi. Yang paling tinggi kan berarti 800 juta ya, ini dimerahin lah. Mantap. Ya 800 juta, udah gitu ini NPWP TKP-nya 60 juta. Loh, kenapa 60 juta? Ini kan warisan gitu, wasiat dong. Kenapa cuma 60 juta? Kenapa nggak pakai 300? Nah, di sini kan kita lihat lagi. 300 juta itu cuma bisa didapetin sama waris atau wasiat atau hibah itu dari keluarga saudara. Saudara ya, anak angkat nggak bisa. Jadi di sini kan keturunannya tuh cuma boleh 1 derajat turun gitu, kayak ayah ke anak atau anak ke ayah bisa lah bolak-balik. Cuman kan kalau kakek tuh kan di sini nih di atas.
Berarti kan udah 2 step dong. Ayahnya dilangkahin ya nggak bisa dong. Itu beda konsep. Jadinya langsung pakai dia yang dianggapnya perolehan biasa yang 60 juta. Kita ikutin Perda Bandung ya guys ya. Kebetulan angkanya juga sama sih kalau di sini. Nah, udah kita 60 juta, kita kurangin, dapat 740 juta. Ya udah gitu, ini kan 5% tarif normalnya, 37 juta. BPHTB yang harus dibayar 50%, kita bisa lihat di sini tadi nih, waris wasiat hibah 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang. Ini ya giveaway lah, anggap dari kakek gitu ya, mungkin hadiah lebaran kayak atau nggak tahu. Ya dapatlah 18.500.000. Kira-kira sampai sini dari 3 soal ini mungkin ada pertanyaan, boleh teman-teman? Oh iya, sama sekalian kalau misalnya aku ada salah atau misalnya mungkin ada yang mungkin kalian ngerasa kayak berat salah aku ada ini, sesat lu gitu ya, bolehlah kalian silakan koreksi aja atau tanya-tanya, aku feel free kok, kita akan belajar bareng. Mungkin ada yang mau tanya dulu? Boleh, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung aja raise hand atau bisa langsung nulis di chat. Atau kalau misalnya udah paham, bisa kasih reaction-nya. Oke, Maria mau Oh nanya. iya, Maria. Aku mau nanya buat yang soal nomor 10. Itu teh kan boleh ada tolong scroll. Nah, makasih. Buat yang BPHTB yang terutang kan itu ada 5% dikalian 740 dapat 37 kan. Nah, terus udah gitu, tapi ada yang BPHTB yang harus dibayar juga 50%. Nah, aku tuh mau nanya kalau misalkan bedanya soal yang ditanya terutang sama yang harus dibayar tuh nanti ngebedainnya gimana? Oke, makasih banget pertanyaannya. Kalau biasanya, kalau yang dari pengalaman aku sih yang aku nangkap tuh biasanya BPHTB itu biasanya kalau misalnya udah mulai muncul kayak bisa harus ada 50% atau 0% ini tuh kayak misalnya kalau kita tuh dapat ini memperoleh nih ada kata kuncinya tuh biasanya memperoleh atau mendapat lah ya. Ini kata kunci yang krusial banget sih di sini. Kalau memperoleh itu kan istilahnya kayak jatuhnya tuh kayak kita tuh dikasih atau kayak ya di giveaway lah bisa dibilang gitu kan. Ini juga kan Perumnas tentunya memperoleh gitu. Nah, kalau yang nomor 8 tuh kan kita bisa lihat di sini tuh lebih cenderung ini kata kuncinya tuh ini satu, membeli. Kalau beli itu kan istilahnya kita nggak dapat hadiah dari siapa-siapa, nggak dapat hibahan dari siapa-siapa, nggak ada giveaway dari siapa-siapa gitu kan. Nah, jadinya ya kita dapat tanah atau bangunan itu tuh dengan usaha kita sendiri, jadi pajak yang harus dibayar juga nggak ada diskon gitu dari kasarnya diskon sih bisa dibilang yang 0%, apalagi yang 0% sih nggak usah bayar, enak banget ya, kurang lebih gitu sih. Jadi kata kuncinya tuh kalau beli itu langsung 5% aja nggak ada ini, tapi kalau memperoleh kalau dapat dari someone lah misalnya kayak dari orang gitu, tapi kalau kita kan lihat sudut pandang dulu, kalau penerimanya kalau kayak apa sih departemen atau kayak dinas-dinas atau kayak Perumnas ini ya langsung aja 0%, kalau misalnya dari wasiat atau warisan ya 50%. Gitu sih. Berarti nanti kalau misalkan ditanyanya kayak BPHTB yang harus dibayar, berarti dijawabnya 18.500 gitu? Ya, yang harus dibayar 18.500. Biasanya sih kalau di kredit soal itu opsinya sih harusnya nggak beda-beda jauh. Ya nggak tahu sih kalau yang tahun ini, cuma kalau yang tahun sebelumnya tuh pilihannya jadi kayak misalnya gitu ya, oh ini kok salah gitu, angkanya misalnya kamu udah gitu 37 juta gitu ya, tapi ada pilihan 18.500 kan biasanya 30 jutanya tuh nggak ada di pilihan, cuman yang nggak tahu sih kalau yang tahun ini. Tapi halo, halo, tes. Suaraku ada Vin. ada ya? Ya kurang lebih gitu sih. Oke, makasih. Yang kasih juga Mbak. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke.
Oke, kayaknya ada lagi Angel raise hand. Oh, boleh. Iya, mau nanya dong, kalau misalkan yang tadi itu kan berarti kalau yang NPOP TKP itu kan 50 juta atau 300 jutanya itu kan dari warisannya tuh dapatnya dari siapa gitu kan, harus lihat dulu warisannya yang 1 derajat atau lulus gitu bukan. Nah berarti kalau yang dapat yang BPHTB yang harus dibayar 50% itu nggak ngelihat itu ya. Jadi kalau udah warisan udah pasti dapat lagi pengurangan 50%. Itu bukan ya? Ya, kalau warisan sih udah fix 50% di sini. Bentar. Nah ini, kalau warisanmu udah fix 50% dapat warisan mah 50% dari BPHTB. Paling yang bedain tuh ya kayak sederajat atau enggaknya, itu aja sih. Ya. Oke. Berarti sederajat atau enggaknya mah cuman mempengaruhi yang NPOP TKP-nya ya, dapat berapa? Ya, itu aja. Kalau itu ada sama ke bawah. Oke, thank you. Oke, thank you, Angel. Ada lagi mungkin? Teman-teman ada lagi yang mau ditanyain nggak? Oke, kayaknya belum ada lagi. Boleh dilanjut lagi ke yang berikutnya berarti. Oke, kita sekarang masuk ke PBB ya teman-teman. Kita ada 2 tipe soal di sini. Kita mulai yang pertama, Tuan Tony mempunyai sebuah rumah di Kota Bandung. Oke, Kota Bandung seluas 150 meter persegi dan ada tanah di atas tanah seluas 200 meter persegi. Berdasarkan PBB terakhir yang dibayari diketahui NJOP bumi 1.500.000 per meter persegi dan NJOP bangunan itu 900.000 per meter persegi. PBB terutama itu berapa? Nah, di sini kita akan ada 2 objek ya, berarti bisa dibilang ada tanah dan ada bangunannya. Nah, itu harus hitungannya terpisah dan masing-masing. Kita mulai dari yang tanah dulu. Di sini kan tanah kita ada 200 meter persegi dan PBB-nya itu tarif itu 1.500.000 ya, kita kali dapat 300 juta. Terus NJOP bangunan kita ada 150 kali sama NJOP-nya tarif 900.000 dapat 135 juta. Begitu di jumlah jamleh ya NJOP totalnya jadi 435 juta. Nah, udah gitu NJOP TKP-nya di sini kita kan pakai lihat di sini dulu kok lokasinya di Kota Bandung. Di Bandung nih guys ya. Bandung kan tadi ada tarifnya tersendiri, di sini 25 juta ya. Nah, ya di sini NJOP PTKP-nya 25 juta. Nah, jadinya kita pakai 25 juta. Dapat kita kurangin jadi 410 juta. Terus ya karena di sini aku sambil tulis ya, karena di sini total NPO KP-nya masih di bawah dari 1 miliar, jadinya kita pakai tarifnya 0,1%. Dapatlah 410.000. Kurang lebih kayak gitu sih. Aku lanjut dulu ya ke yang 12. Di sini ya mirip-mirip lah gitu. Tuan Junet punya sebidang tanah seluas 200 meter persegi di Kiara Condong di Kota Bandung. Kiara Condong itu tuh yang dari Soekarno Hatta tuh kesananya lagi, kalau kalian orang Bandung mungkin tahu ada stasiun tuh. Di sini NJOP-nya 3 juta per meter persegi, terus ada rumah seluas 300 meter persegi, 3250. Buset, ini kayaknya salah soal buset. Tanahnya lebih kecil daripada bangunannya. Ya udahlah, nanti ini kita hitung dulu aja lah ya. Nggak masuk akal juga. Tanah 200 meter persegi di 3 juta, 600 juta. NJOP bangunannya 300 meter persegi kali 3 juta 250 dapat 975. Aman ya itu ya. Jumlah jamleh lagi dapat 1.575.
NJO PTKP-nya kita pakai 25 juta karena Kiara Condong di Kota Bandung ya. Iya, biasanya kalau soal sih keluarnya harusnya kan Kota Bandung lagi. Cuman kalau misalnya nanti amit-amit gitu ya, worst case-nya keluarnya bukan Kota Bandung gitu, misalnya di Jogja, kudunya sih dikasih tahu ya NJO PTKP-nya berapa di soal. Cuman kalau nggak dikasih tahu ya wayah nawe lah, paling nge-googling palingan. Cuman ya harusnya dikasih tahu sih 25 juta. Kalau misalnya di Bandung udah punya 25 juta. Udah gitu NJO PKP-nya kita kurangin ini, NJO PKP dapat 1.550. Di sini karena NJOP-nya itu udah lebih dari 1M, di sini ada 1.550 ya, 1M 550 juta. Kita jadinya pakai yang tarifnya 0,2%. Ya, dapat di sini 3.100.000. Ya, kurang lebih gitu aja sih. Ada yang mau tanya buat PBB? Boleh teman-teman, kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh langsung ditanyain aja ya buat yang ini. Kayaknya masih aman ya sampai sini. Oke, ya kira-kira kalau buat PBB sih udah segini aja. Ya sebenarnya pajak dibilang susah ya susah sih. Kalau buat aku sih susah. Tapi kalau misalnya dibilang yang susah banget, ya lumayan lah ya. Kadang-kadang kan karena yang kita bingung itu kadang kayak di tarif atau bahkan permainan kata-katanya kan yang dibikin pusing. Belum lagi kayak aturan kayak misalnya kayak kejadian kurang bayar atau segala macam gitu kan. Yang lebih ribet itu kan biasanya kalau kayak di keberatan atau banding yang tadi jelasin Rio tuh ribet banget sih asli. Cuma kalau PPB PPHTB sih sebenarnya yang bikin ribet itu sebenarnya cuma di NJO PTKP udah gitu ya kayak misalnya kayak nentuin tarifnya 0,1 0,2 lah kalau PPB, kalau tarif yang PPHTB ya 5%, udah gitu ya tentuin ini yang harus dibayar 0%, 50%, ya kondisi segala macam. Banyak lihat sih kondisi pajak tuh yang ribetnya, tapi kalau dibilang susah banget enggak lah. Sama skripsi jauh lah, masih susah skripsi kok, tenang aja. Kira-kira itu sih dari aku. Itu sih. Oke, sekarang kita udah masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi Q&A. Teman-teman kalau punya pertanyaan boleh langsung raise hand dan open mic aja langsung, atau boleh tulis pertanyaannya di kolom chat. Paling dari aku dulu sih. Berarti kalau pajak tuh untuk yang bahan UTS ini selain yang hitungan tadi berarti banyak di teorinya juga ya. Berarti harus diperhatiin untuk itunya sama paling kalau untuk pajak kan kayak sekarang tarif-tarifnya ada yang berubah tuh. Berarti itu juga harus diperhatiin ya. Betul. Terus buat teori sama kalau porsinya palingan 50-50 sih biasanya ya. Kayak 50% teori, 50% hitungan gitu. Nah, kayak yang tadi aku bilang biasanya nggak tahu ya sekarang. Cuman biasanya tuh dia kalau di esai kan ada 2 sampai 3 soal. Nah, itu 50-50 juga gitu. Pasti bakal ada satu hitungan sama ya satu teori gitu buat esai. Terus buat PG-nya sama juga satu ya pokoknya 50% hitungan 50% teori gitu. Cuman disarankan buat mengerjakan esai terlebih dahulu. Kenapa? Ya ya ini sebenarnya preferensi aja sih. Cuman kalau menurut aku mending kita kerjain esai lebih dulu karena kalau ngerjain esai dia effortnya menurut aku lebih dikit tapi poinnya lebih banyak gitu dibandingkan PG. Ya begitu, effortnya lebih banyak gitu kalau buat PG.
Oke, kalau dari Alvin gimana nih? Kayaknya Alvin nge-freeze deh. Oke, iya adik aku juga nge-freeze. Effort itu kan Iya. lebih kecil, terus ditambah lagi kayak suka ada apa ya, esai itu sebenarnya 2 soal, tapi sebenarnya dibilang 2 soal banget juga enggak, karena 2 soalnya tuh rasa berapa gitu bobotnya, itu sih yang bikin berat ya. Jadi effortnya tuh lebih sebenarnya bagi dari PG, bobotnya kalau nggak salah esai itu 40% gitu ya kan, tadi kata Rio ya. Lumayan kalau misalnya anggap udah semua gitu ya, 40 poin langsung gitu, kalian tinggal sisanya kejar di PG, bisa lah. Oke, jadi gitu teman-teman buat kalau dari mereka pembagian soalnya dulu tuh gimana? Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, Angel. Mau nanya yang ini, yang PDRD. Tadi itu kan, kalau yang contoh yang tadi Rio, ya, yang tadi contoh Rio tuh kan yang kayak nomor 1, yang Tuan Bimo, beli mobil ya. Nah, itu teh kan langsung pakai, kamu teh kan langsung pakai yang 1,75%. Padahal di soalnya kan nggak disebut pakai aturan apa. Berarti itu biasanya emang gitu kah? Kayak kalau misalkan nggak disebutin di soal, berarti kita langsung pakainya yang daerah atau pakainya yang sesuai kotanya, yang kota Bandung gitu, atau yang kayak dari tetap lihatnya yang UU PDRD. Oke, Kalau yang nggak ada kota, dikasih tahu di situ. kalau harusnya dikasih tahu ya. Oke, ini kesalahan saya. Oke, berarti gue Oke. lupa naruh kota Bandung. Oke, nah berarti kalau misalnya nggak tahu, iya pakai yang kota Bandung aja. Kenapa? Karena dia tuh kalau misalnya mau tetap pakai yang UU, ini kan kalau UU nomor 28 tahun 2009 paling rendah 1% dan paling tinggi 2% kan. Jadi agak nggak pasti gitu sampai sampai 1-2% gitu kan. Jadi ya udah pakai yang pasti-pasti aja gitu. Emang kalian mau gitu bertahan dengan yang nggak pasti gitu. Jadi ya udah pakai yang pasti aja yang Perda Bandung. Oke, thank you ya. Oke, makasih Rio buat jawab pertanyaannya. Kira-kira masih ada yang mau ditanya lagi nggak dari teman-teman? Kalau udah aman, boleh kasih reaksinya. Oke, mantap. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sayangnya waktu kita udah habis nih, tapi buat kalian yang masih punya pertanyaan, jangan sedih karena kalian bisa langsung aja nulisin pertanyaannya di Google Docs yang bakal dikirim di kolom chat oleh panitia. Oke, selain itu aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman untuk isi form evaluasi yang bakal dikirim juga di kolom chat. Dan nanti di akhir acara juga bakal ditampilin untuk QR code-nya. Jadi teman-teman bisa langsung aja scan gitu. Oke, sebelum mengakhiri basement hari ini, karena tadi kita udah diawali sama foto, enaknya kita akhiri sama foto lagi ya. Yuk teman-teman kita on cam dulu, kita rapi-rapi lagi. Sebelum aku mulai nih, pandu sesi fotonya. Oke, aku mulai screenshot ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum itu aku mau infoin juga nih, kalau basement tuh masih ada nih di hari ini, nanti di jam 4 sore sampai jam 5.40, yaitu statistika bisnis. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang hari ini. Aku juga mau ngucapin terima kasih sekali lagi kepada para pengajar, Alvin dan juga Rio, atas waktunya. Jangan lupa datang ya teman-teman buat basement di sore nanti. Aku Fania sebagai MC hari ini mewakili seluruh panitia basement 2022 mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di basement selanjutnya. Dadah. Good luck juga UTS-nya. Semangat guys. Semangat tesnya, good luck.